Selamat siang anak-anak. Kalian masih ada semangat, masih ada sukacita untuk kita masuk dalam pelajaran kita pada jam yang kedua ini. Ya, saya berharap anak-anak masih ada sukacita, masih ada semangat ya. Nah, pada siang hari ini kita akan memperhatikan masih ada kaitannya dengan pelajaran tadi pagi, di mana tadi pagi kita belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa untuk menjajah Indonesia. Alasan mereka datang untuk menjajah Indonesia itu karena Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil rempah-rempah. Ketika pertama kali mereka datang, hanya datang untuk membeli. Tapi ketika mereka sampai di Indonesia, mereka melihat bagaimana kayanya Indonesia akan hasil rempah-rempah. Maka hal itu membuat mereka akhirnya balik lagi. Dan pada akhirnya mereka punya tujuan, itulah menjajah Indonesia untuk mengambil hasil rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia, lalu mereka bawa dan mereka jual di negara mereka dan pasti mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi itu sekilas pelajaran tadi pagi, karena ada kaitannya dengan pelajaran kita pada siang hari ini. Nah, kita akan memperhatikan salah satu contoh rempah-rempah yang diincar oleh bangsa-bangsa yang menjajah Indonesia, oleh negara-negara yang menjajah Indonesia pada masa lalu. Salah satu contohnya itu adalah buah pala. Buah pala. Kenapa? Alasannya apa? Kok mereka suka sekali? Karena pala juga menjadi rempah-rempah yang bisa dikonsumsi, tapi juga bisa membuat masakan menjadi enak untuk dinikmati. Tadi saya katakan bahwa pala juga, buah pala ini juga merupakan rempah-rempah yang dapat dikonsumsi atau dapat kita konsumsi. Nah, apa saja yang menjadi manfaat dari buah pala ini ketika kita konsumsi? Perlu kita tahu anak-anak bahwa buah pala merupakan salah satu rempah yang memiliki rasa yang enak dan banyak manfaatnya. Jadi pala ini memiliki rasa yang enak, tapi juga kaya akan manfaat bagi tubuh manusia, bagi kesehatan manusia. Kita memperhatikan seperti bangsa Tiongkok dan India Timur, mereka dapat mempergunakan atau pala digunakan sebagai obat herbal maupun bentuk penyedap rasa makanan. Tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Buah pala itu berasal dari Kepulauan Maluku. Ya, siapa orang Maluku ya? Kelas 5 kayaknya nggak ada orang Maluku ya. Pala adalah buah dengan biji tunggal. Jadi pala itu buah yang memiliki biji tunggal. Nah, ketika biji dari pala ini matang, maka buah pala ini akan terbelah menjadi dua. Nah, kita mau memperhatikan di Indonesia buah pala sering disajikan sebagai hidangan manis yang segar atau dibuat jadi manisan pala. Sedangkan bubuknya bisa digunakan sebagai bumbu penyedap makanan. Jadi dari sini kita sudah melihat, wah, manfaatnya sangat banyak ya. Kegunaan dari buah pala yang adalah salah satu rempah-rempah yang diincar oleh bangsa-bangsa asing ini ternyata punya manfaat yang sangat luar biasa. Nah, ada beberapa manfaat
yang dapat kita perhatikan, yang pertama itu adalah menyingkirkan racun dari tubuh. Manfaatnya bagi tubuh manusia, buah pala dapat menyingkirkan racun dari tubuh manusia. Lalu yang kedua, buah pala ini pun dapat mengatasi gangguan pencernaan. Jika pencernaanmu bermasalah, konsumsilah buah pala ini. Lalu yang ketiga, itu menjaga kecerdasan otak. Coba lihat, menjaga kecerdasan otak. Lalu yang keempat, mengatasi bau mulut. Iya, kalau mulutnya bau boleh dikonsumsi. Dan yang kelima, meredakan nyeri. Nyeri dalam tulang apapun dapat meredakannya. Dan yang terakhir, mengatasi kesulitan tidur. Coba perhatikan, manfaatnya saja ada 6 bagi tubuh manusia. Bagaimana orang gak mengincarnya? Bagaimana orang gak tertarik untuk membeli dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih mahal? Nah, anak-anak, jadi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa dari Eropa untuk menjajah Indonesia pada masa lalu. Ya, kita sudah memperhatikan bangsa-bangsa mana saja ya yang dari Eropa yang pernah datang untuk menjajah Indonesia karena mereka melihat hasil rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, kita memperhatikan ini hanya satu contoh, tapi masih banyak sekali rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya satu macam, tapi banyak sekali dari Sabang sampai Merauke, tentu banyak sekali, dan itulah yang membuat mereka akhirnya mau menjajah Indonesia. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan kalian dapat membaca di Ayo Membaca halaman 6. Silahkan dibaca berulang-ulang, dibaca dengan baik dan benar. Nah, tugas bagi anak-anak sekalian pada siang hari ini adalah silahkan kerjakan Ayo Cari Tahu di halaman 7. Ya, kerjakan Ayo Cari Tahu halaman 7. Baik, terima kasih untuk perhatian anak-anak sekalian. Saya ingatkan kerjakan tugasnya dengan benar. Lalu jangan lupa harus dikumpulkan tepat pada waktunya, karena akan masuk dalam penilaian. Kalau kamu kumpul tepat pada waktunya pun nilainya pasti bagus. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, kita mau berdoa. Silahkan semua mengambil waktu berdoa mengucap syukur di rumah kalian masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.